Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, kelas SD24, ingin menjelaskan materi mengenai permintaan dan penawaran agregat. Aggregate demand adalah hubungan antara tingkat harga agregat dengan jumlah output yang diminta. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Aggregate supply adalah hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek, hubungan penawaran agregat yang berbeda. Penerapan kebijakan pembatasan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Evolusi penyakit dan dampak ekonominya sangat tidak pasti, sehingga sulit bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan respon kebijakan makroekonomi yang tepat. Kondisi demikian juga menyebabkan kegiatan produksi menurun, atau bahkan beberapa sektor mengalami pemberhentian. Kesulitan yang dihadapi perusahaan tersebut timbul lantaran adanya pembatasan gerak masyarakat, atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Ketika sektor manufaktur hulu hilir telah berdampak, maka pengaruhnya cukup signifikan kepada sektor-sektor lainnya. Ekonom Faisal Basri menyebutkan bahwa kurva aggregate supply telah mengalami pergeseran ke arah kiri atau ke bawah. Ia juga menambahkan bahwa semua negara telah menetapkan anggaran yang cukup besar untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam sektor usaha. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu perekonomian. Pertama, perubahan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah akan menurunkan biaya pinjaman untuk barang-barang mahal seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, dan rumah. Kedua, pendapatan dan kekayaan. Ketika kekayaan rumah tangga meningkat, permintaan agregat biasanya juga meningkat. Sebaliknya, penurunan kekayaan biasanya menyebabkan permintaan agregat yang lebih rendah. Peningkatan tabungan pribadi juga akan menyebabkan berkurangnya permintaan barang, yang cenderung terjadi selama resesi. Ketika konsumen merasa nyaman dengan perekonomian, mereka cenderung membelanjakan lebih banyak, sehingga menyebabkan penurunan tabungan. Ketiga, perubahan ekspektasi inflasi. Konsumen yang merasa inflasi akan naik, atau harga yang akan naik, cenderung melakukan pembelian sekarang, yang menyebabkan permintaan agregat meningkat. Terakhir, perubahan nilai tukar mata uang. Jika nilai dolar Amerika Serikat turun, barang asing akan menjadi lebih mahal. Sementara itu, barang yang diproduksi di Amerika Serikat akan menjadi lebih murah untuk pasar luar negeri. Oleh karena itu, permintaan agregat akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai dolar Amerika Serikat meningkat, barang asing akan menjadi lebih murah. Sementara itu, barang yang diproduksi di Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal untuk pasar luar negeri. Oleh karena itu, permintaan agregat akan menurun. Akibatnya, bank melaporkan kerugian finansial yang meluas yang menyebabkan kontraksi penyaluran kredit. Dengan berkurangnya pinjaman dalam perekonomian, pengeluaran bisnis dan investasi menurun. Kondisi ekonomi dapat memengaruhi permintaan agregat, entah kondisi tersebut berasal dari dalam negeri atau internasional. Krisis keuangan pada tahun 2008 dan resesi hebat yang dimulai pada tahun 2009 berdampak parah pada bank karena gagal bayar pinjaman hipotek dalam jumlah besar. Akibatnya, bank melaporkan kerugian finansial yang meluas yang menyebabkan kontraksi penyaluran kredit. COVID-19 telah menyebabkan guncangan permintaan dan penawaran bagi perekonomian. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Tiongkok dan global akan berdampak pada perekonomian Indonesia melalui penurunan harga komoditas dan permintaan barang tambang. Di sisi penawaran, terganggunya perekonomian Tiongkok akan menyebabkan kekurangan suku cadang dan komponen, serta barang modal yang dibutuhkan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Cukup sekian pembahasan yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.